Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayang Meisa. Saya akan mempresentasikan mengenai analisa tapak terhadap bangunan pusat pendidikan dan pelatihan yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan untuk mata kuliah perancangan arsitektur 3 dengan dosen saya, Paruli. Nah, untuk yang pertama ada lokasi site. Lokasi site saya sendiri ini berada di Kecamatan Jagakarsa, yaitu sebuah subdistrik dari Jakarta Selatan yang memiliki tingkat elevasi tanah lebih tinggi, rata-rata 52 mdpl, serta iklim yang lebih dingin, dengan iklim rata-rata 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Kecamatan Jagakarsa ini dialokasikan untuk reservoir air, sehingga bangunan di sana lebih sedikit dan area hijau lebih banyak. Untuk batas wilayah kecamatan ini sendiri, di sebelah utara terdapat jalan tol TB Simatupang sampai Pautangan, lalu di sebelah selatan terdapat Kota Depok, timur Sungai Ciliwung, dan barat ada Sungai Krukut. Nah, untuk kelurahannya sendiri ada Tanjung Barat, Lenteng Agung, Jagakarsa sendiri, Ciganjur, Serengseng Sawah, dan Cipedak. Untuk lokasi site saya kali ini berada di Kelurahan Cipedak. Nah, untuk data site saya ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dan terletak di Jalan Aseli nomor 82 RT atau RW 06 atau 01, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk batas-batas tapak ini sendiri, di sebelah timur terdapat toko-toko kecil, di sebelah barat terdapat permukiman gang, permukiman warga, lalu di sebelah utara terdapat permukiman dan toko, dan di sebelah selatan terdapat ruko-ruko. Untuk aksesibilitasnya sendiri ini, jika saya lurus ke arah timur, itu menuju ke Cilandak, lalu jika saya mengarah ke sebelah timur bawah atau ke arah selatan itu mengarah ke Depok, dan jika ke arah barat atau ke sebelah selatan kiri itu mengarah ke Cinere. Untuk peraturannya sendiri ini KDB dengan 50%, KLB 1,5 meter, KB 3%, KDH 45%, dan KTB 0%. Dan untuk garis sepadan bangunan ini yaitu 3 meter. Vegetasi existing yang berada di tapak ini terdapat 4 jenis, yaitu di sebelah timur ada pohon kelapa, sebelah barat pohon mangga, sebelah utara pohon pisang, dan di sebelah selatan pohon kelapa yang nantinya vegetasi tersebut tidak saya akan mencoba untuk tidak ditebang, tapi saya coba untuk gunakan sebagai resapan. Dan untuk konturnya sendiri ini mengarah dari timur ke barat atau dia menurun ke arah sungai yang ada di sebelah barat, yaitu Sungai Krukut. Lalu untuk lebar jalannya sendiri ini, untuk jalan M. Kafi yaitu yang ada di sebelah timur. Jalan M. Kafi merupakan jalan utama dari tapak tersebut dengan luasan 6 meter. Dan untuk jalan Aseli yaitu merupakan jalan samping atau bukan jalan utama. Itu dengan lebarannya itu 3 meter, dan di sebelah selatan yaitu ada gang kecil yang ukurannya kira-kira 2 meter, yaitu Jalan Aseli 1. Dan untuk yang pertama, analisa matahari. Nah, analisa matahari ini sendiri, matahari berasal dari timur dan barat, di mana bagian barat merupakan area permukiman warga yang berada di dalam gang, dan area permukiman dalam warga yang dalam gang ini merupakan area permukiman yang cukup padat. Nah, sementara pada bagian timur yaitu menghadap langsung ke jalan utama yang disebut juga tadi Jalan M. Kafi yang memiliki lebar 6 meter. Nah, lalu di area selatan atau disebut juga sebagai Jalan Aseli yang berukuran 3 meter, ini merupakan tanah kosong yang di mana tapak tersebut jarang terdapat bangunan. Hanya terdapat ruko-ruko tadi. Lalu untuk analisanya sendiri, sebagaimana kita tahu, cahaya matahari yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh, juga untuk para pengguna dalam melakukan aktivitas atau kegiatannya.
karena cahaya yang berlebihan itu dapat membuat ruangan di dalam menjadi panas dan membuat pengguna tentu saja menjadi tidak nyaman. Dan bagaimana untuk tanggapannya? Untuk tanggapannya sendiri, bangunan dapat dihadapkan pada arah selatan karena untuk mencegah banyaknya masuk sinar matahari yang berasal dari arah timur dan barat. Lalu juga dapat diantisipasi dengan ditanami berbagai macam vegetasi pada bagian barat dan timur, yaitu pada bagian di mana tingkat intensitas cahaya matahari itu lebih tinggi, sehingga menyebabkan atau menimbulkan panas yang cukup tinggi dan membuat pengguna tidak nyaman. Lalu dapat juga dengan memanfaatkan area timur sebagai lapangan, dikarenakan matahari terbit pada pagi hari itu sangat baik bagi tubuh kita, atau juga bisa dimanfaatkan sebagai vegetasi atau daerah resapan. Dan yang terakhir itu dapat menggunakan sekon fasad jika memang panas yang ditimbulkan oleh matahari cukup tinggi. Nah, untuk selanjutnya ada analisa aksesibilitas dan sirkulasi. Untuk tapak ini sendiri berada di area hook, yaitu terdapat 2 jalur yang dimana pada area timur dan juga pada area selatan. Area timur tadi Jalan M. Makafi yang selebar 6 meter, dan yang di sebelah selatan yaitu Jalan Asili yang berukuran 3 meter. Nah, akses utama ini saya buat dari Jalan Asili dikarenakan fasad bangunan yang diutamakan mengarah ke arah selatan untuk menghindari panas yang berlebih. Nah, untuk akses di antara kedua jalan ini sama-sama dapat dilalui oleh motor, pejalan kaki ataupun mobil. Tapi sayangnya untuk akses jalan ini kurang atau tidak adanya pedestrian untuk para pejalan kaki. Nah, untuk tanggapan saya sendiri yaitu yang pertama, saya akan membuat jalur pedestrian agar orang yang berlalu lalang di sekitaran bangunan saya ini atau orang yang tidak membawa kendaraan dapat melalui jalan dengan aman. Dan yang kedua, saya ingin membuat dua akses masuk, yaitu akses masuk in dan akses keluar out yang ada pada A dan B. Dan untuk analisa kebisingan sendiri, tingkat kebisingan tertinggi ada pada arah timur, yaitu arah di mana letaknya jalur utama yang langsung berhadapan dengan area permukiman yang cukup padat. Dan ini menyebabkan tingkat kebisingan itu cukup tinggi atau tinggi. Dan untuk tingkat kebisingan sedang ada pada area selatan dan pada area barat. Dikarenakan pada area selatan ini dia merupakan jalan samping atau bukan jalan utama, yang dimana pasti tingkat kebisingannya tidak terlalu tinggi di jalan utama, yang jalan utama sebelah timur itu. Nah, lalu tingkat kebisingan sedang juga ada pada arah barat, dimana terdapat pemukiman warga yang berupa gang kecil. Dan untuk tingkat kebisingan rendah sendiri berada pada area sebelah utara, dimana pada area tersebut hanya terdapat beberapa rumah warga yang cenderung tidak sepadat perumahan yang berada pada area sebelah timur atau pada jalan utama tadi. Nah, untuk tanggapannya sendiri, saya bisa menggunakan perdu atau vegetasi pada area dengan tingkat kebisingan yang tinggi seperti di sebelah timur, dan juga dapat meletakkan ruangan yang memerlukan ketenangan pada area dengan tingkat kebisingan rendah ataupun sedang, guna tidak mengganggu kenyamanan pengguna nanti. Dan yang ketiga, menjadikan area timur atau area dengan tingkat kebisingan yang tinggi sebagai fasilitas seperti lapangan agar tidak terlalu mengganggu aktivitas di area pusdiklat. Dan juga saya bisa mengatasi kebisingan ini dengan cara membangun pusdiklat sedikit atau beberapa meter lebih jauh dari pintu masuk utama agar kebisingan yang masuk ke dalam bangunan atau gedung tersebut dapat tereduksi atau tersaring karena jarak antara pintu masuk untuk sampai ke dalam bangunan tersebut. Dan untuk analisa yang terakhir itu ada analisa angin. Nah, analisa angin ini dia bergerak dari arah barat ke timur. Saya ingin mengusung konsep green building terhadap bangunan pusdiklat ini karena
Saya ingin memanfaatkan angin yang datang melalui dan mengalir melewati tapak ini. Dikarenakan pembukaan atau penghawaan alami ini lebih baik ketimbang menggunakan penghawaan buatan seperti AC. Selain untuk menghemat energi, juga untuk memperingan sistem kerja bangunan itu sendiri. Dan untuk tanggapannya itu saya mendapatkan data ini dari data BMKG bahwa rata-rata angin berhembus dari arah barat dengan kecepatan 10 km per jam, dan pada malam hari rata-rata dari arah timur dengan kecepatan 10 km per jam. Dan sebisa mungkin saya ingin memanfaatkan penghawaan dengan sebaik mungkin agar para pengguna di gedung ini merasa nyaman dan dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya ada salah kata juga saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.